Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra. Pajak itu keren. Itu PIK, ya. Singkatan pajak itu keren. PIK juga berarti Pratama Indomitra Konsultan atau Pratama Indomitra Kerston. Ya, Sobat Pratama, pada kesempatan kali ini saya masih mengisi rubrik Q&A yang menjadi bagian integral dari free webinar yang kami selenggarakan setiap Rabu insya Allah. Q&A kali ini masih berkaitan dengan free webinar yang ke-52 dan diselenggarakan di tanggal 13 Oktober 2021. Pertanyaan banyak dan saya sudah menjawab, ada dua bagian, KUP ada dua bagian, dan sekarang kita masuk ke pertanyaan terkait VDP atau PPS, Program Pengungkapan Sukarela, Voluntary Disclosure Program. Nah, saya sering mendapati pertanyaannya nggak detail, sehingga saya nggak bisa jawab. Atau kalau nggak, belum baca, udah langsung tanya apa yang ini. Ya nggak apa-apa ya. Jadi oke, sekarang saya mulai dari Pak Tono Hartono. Selamat pagi Pak, izin bertanya. Apakah peserta 1 bisa masuk skema 1 atau masuk skema 2? Bisa. Ya. Apakah peserta bukan TA1 tapi mau ikut? Bukan TA1 tidak bisa ikut skema 1. Ya, tidak bisa. Nah, apakah benar P1 31 akan dihapuskan? Tidak jadi dihapuskan. Apakah MT masih berlaku? Tidak jadi diterapkan. Oh, ini jawabannya ringkas-ringkas nih. Bagaimana cara R mengukur kemampuan pembayar pajak kepada wajib pajak dalam kondisi pandemi? Melalui konseling. Dengan cara mengirim surat cinta, surat permintaan penjelasan atau data keterangan. Dari situ kan digali, ya. Baik, itu aja Pak Tono ya. Pak Lionel Messi, apakah VDP muncul sebagai dari kasus Pandora Paper ini? Ya, mau dikaitkan atau tidak silahkan, tapi saya melihatnya dari naskah akademik, Pak. Bisa jadi itu ada kaitannya gitu ya. Ya, kalau dari naskah akademik itu memang ada offshore tax evasion. Ya tidak mustahil kantor pajak sudah punya data tentang Pandora Paper ini. Kemudian ada yang mengungkapkan, ya sudah kantor pajak tangkep. Jadi mau ngaitkan mau enggak silahkan, tapi kantor pajak memang mengidentifikasi ada offshore tax evasion. Itu. Dan kantor pajak juga mendapatkan data dari IOI, Automatic Exchange of Information, banyak harta orang pribadi parkir di luar negeri dan belum muncul di dalam daftar harta SPT PP orang pribadi. Jadi kalau mau dikaitkan bisa, kalau enggak bisa juga gitu. Karena saya sendiri nggak tahu detail. Nah ini memang momentumnya pas gitu. Momentumnya pas, ada yang uni, ada aturan baru, dan di dalamnya ada peraturan tentang offshore tax evasion yang berkaitan dengan Pandora Paper ini. Oke, itu Pak Lionel Messi ya. Pak Anton, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak Pri. Izin bertanya, jika pada saat periode TA, OPDN melakukan pengakuan utang yang diberikan WPLN kepada perusahaan dalam negeri per akhir, akan tapi periode Januari terdapat pemberian pinjaman lagi dari, apakah hal ini selanjutnya diakui oleh OPDN atau harus mengikuti ini? Untuk mengikuti PPS harus ada aset tambahan. Ya. Harus ada aset tambahan. Saya melihat di sini Pak Anton tidak ada aset tambahan. Ya, pinjaman akan tapi periode Januari September terdapat pemberian pinjaman lagi. Nah, masalahnya pinjaman berarti kan ada bank. Banknya sudah nongol belum? Kalau sudah habis ya nggak bisa. Nah, syaratnya kan berarti di situ ini kan kalau mau pakai skema 2 ya, kalau mau. Tapi ya syaratnya tadi sampai akhir 2020 kita lihat ya di ininya. Ya. Pasal 8. Ya, jadi gini, Pak Anton ya. Untuk bisa ikut skema 2, ini syaratnya. Harta perolehannya tahun 2016 sampai 2020.
Kemudian harta itu masih ada di 31 Desember 2020. Harta itu belum muncul di SPT. Gitu aja. Kalau Bapak bisa ngecek satu persatu semuanya terpenuhi, otomatis bisa ikut skema 1. Demikian ya. Oke, Pak Ivan Muhammad Lutfan. Pak Pri, apakah TMNS ini diwajibkan bagi perusahaan walaupun sudah mengikuti itu? Yang jelas wajib pajak badan bisa ikut skema 1 kalau masih ada harta. Jadi nggak wajib. Apakah ada sanksi jika tidak mengikuti? Yang jelas tidak ada TA jilid 2. DJP protes kalau disebut TA jilid 2. Yang ada adalah VDP, Voluntary Disclosure Program. Kenapa O-nya hilang? Ceritanya, ya kalau VDP kan asal muasalnya. Tapi kebijakan ini tidak semata-mata untuk offshore aset, tapi juga untuk dalam negeri, onshore. Sehingga memang yang dipakai di dalam bab 5 itu adalah pengungkapan program pengungkapan sukarela. Jadi nggak menyebut offshore-nya. Demikian ya. Baik. Pak Moses S. Karaeng. Selamat siang Pak Pri. Kalau saya mau melakukan pembentukan SPT OP 2018 karena ada kesalahan dan kesalahan itu tidak berkaitan penambahan penggunaan PPh sebelum tahun depan. Oh, diperbolehkan. Rujukan Bapak ada di pasal 8 Undang-Undang KUP. Pak Tono Hartono, selamat pagi Pak. Izin bertanya lagi. Apakah peserta T1 yang mau ikut OVDP berupa saham, uang tunai tahun 2016, apakah tarifnya dihitung berbeda atau tidak? Bapak bisa cek ya. Berupa saham, uang tunai tahun 2015. Jadi Bapak cek dulu syaratnya terpenuhi enggak? Ya, Bapak cek ya pasal 5 sampai pasal 12 di situ. Ya, tarifnya dihitung, tarifnya memang khusus. Bapak cek lagi di situ. Ini sepertinya Pak Tono belum baca nih ya. Jadi kalau udah baca sebenarnya gampang, Pak. Ya. Oke, demikian, Pak. Apakah bukan peserta TP ada aset perolehan uang tunai tahun 2015 soal dihitung skema 1? Nggak bisa ikut skema 1, Pak. Kalau bukan peserta TA1. Apakah peserta TA1 maupun bukan peserta TA1 ikut OVDP akan aman dari pemeriksaan? Jadi peserta TA1 mau aman ikut atau enggak tergantung dari ada asetnya enggak. Gitu Pak ya. Pak Tono harus melihat dulu syarat-syarat untuk ikut TA. Ya tergantung juga dari pemeriksaan atau bisa jadi akan diperiksa juga. Yang jelas tidak akan terbit SKP. Tapi nanti kalau ada harta, ya otomatis bisa ditagih lagi. Demikian. Ya. Oke. Pak Riyandi, Assalamualaikum. Pak, apakah hanya untuk OP? Ya, ini sudah saya jelaskan, Pak. Jadi, tidak ada TA2. Yang ada adalah Voluntary Disclosure Program. Ya, ini. Nah, di situ, kalau skema 1, ini alumni TA1. Untuk alumni TA1 bisa orang berberi sebadan. Untuk skema 2, khusus orang pribadi. Demikian ya. Jadi, badan hanya bisa ikut kalau dia alumni TA1 dan ikut di skema 1. Pak Andiwi, apakah sampai akhir tahun ini bagi yang mau ikut pas final untuk PMK masih berlaku? Iya, masih berlaku. Pak Ivan, siang Pak Pri. Pak WHP Badan kalau mengungkapkan harta yang dibeli tahun 2009 dengan ikut TA2 bisa Mbak? Nggak ada TA2 Pak. TA jilid 2 tidak ada. Yang ada adalah VDP. Jadi saya sering mengatakan tapi masih nyebut juga ya. Nah, jadi syaratnya coba Bapak cek lagi Pak Ivan ya, memenuhi syarat di pasal 8 enggak? Ayat 1 ini. Jadi kalau mau ikut harus memenuhi syarat ini, pasal 8 ayat 1. Demikian ya. Kemudian kalau seandainya bisa, apakah seperti tahunan 2000 tidak diperiksa? Seperti tahunan saya jadi bingung ini baca. Yang dibeli tahun. Soalnya kalau 2019 pasti skema 2. Jadi nggak ada TA1. Skema 2 itu bukan lanjutan dari TA1. Ini agak kacau ini ya. Jadi Pak Ivan, Bapak baca lagi ya pasal 567 untuk skema 1, pasal 8, 9, 10, 11, 12 untuk skema 2. Itu jelas di situ, Pak. Ya, soalnya saya jawab sana kemarin saya bingung sendiri nih. Ngomongnya tahun 2019 tapi 2015 jadi 2015 itu udah nggak diperiksa lagi karena sudah lewat daluarsa. Ya, Pak Husna. Selamat pagi Pak, apakah salah satu syarat WPOP mengikuti skema 2 itu tidak sedang dalam pemeriksaannya? Iya, Bapak cek lagi di situ ya. Nantinya memang ya kalau mau ikut ya
harus ada pernyataan. Kemudian setelah ikut, kemudian di stop pemeriksaan. Bu Jennifer. Jennifer itu minuman ya. Nih, saya jadi ingat minuman Ibu Jennifer ya. Jeruk nipis peres itu ya. Jeruk nipis peres itu. Mohon maaf ini Bu ya. Jadi langsung ingat minuman aja, kayaknya seger itu. Jika rumah orang tua yang tidak pernah lapor pajak dan tidak memiliki NPWP sudah 2 tahun, tidak bisa ikut TA. Ya sudah lewat, sudah nggak usah ini. Karena ikut untuk TA-nya udah nggak ada, ya. Baik, Bu Julia Rosita. Izin bertanya Pak, jika WP Badan melakukan TA skema 1 berarti untuk skema 1 nggak bisa untuk badan Bu. Skema 1 bisa untuk badan ya. Berarti dia nggak kebetulan ikut aja. Perubahan penambahan aktiva. Nah sekarang pertanyaan saya, badan ini dulu alumni TA1 nggak? Ini yang sering saya nggak bisa jawab karena nggak lengkap informasinya. Ya, jadi Ibu, Bapak coba cek lagi ya peruntukan skema 1, skema 2. Skema 1 itu untuk harta 2015 ke belakang dan alumni TA1 syaratnya. Skema 2 itu harta 2016 sampai 2020 untuk orang pribadi. Itu. Pari Minarwan, jika punya harta warisan yang belum diungkap, apakah saya harus ikut OVDP? Ya, bisa enggak Pak, karena Bapak enggak menyebut tahunnya. Ya, tahunnya kapan. Bapak cek lagi ya tahun pajaknya. Pak Rudi Manalu, pimpinan perusahaan memiliki harta di luar negeri juga, tapi waktu CA1 tidak dilaporkan sesuai nilainya, hanya 50%. Apakah bisa ikut TA? Ya, bisa ikut skema 2, ya, VDP. Melaporkan kekurangan. Bisa ikut skema 2. Bukan TA jilid 2 ya, jadi ini. Ya, Pak Winoto, kalau harta di bulan 2012 tapi WPA tidak ikut tes itu, nggak bisa. Nggak bisa ikut skema 2. Skema 2 untuk 2016 sampai 2019. Pak Winoto lagi menyambung pertanyaan saya di atas, kalau tidak bisa ikut TA2 karena dulu tidak ikut harta tahun 2019, apakah sama tidak lapor atau gimana Pak? Ya harus punya bukti kalau nanti ditransaksikan bahwa itu harta tahun 2014 supaya nggak memunculkan isu perpajakan. Demikian. Pak Adit F. Pak Pri, apakah WP yang baru memiliki NPWP 16 dapat mengikuti kebijakan 1? Nggak bisa. Ya, demikian. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan Ibu Bapak terkait dengan VDP, Voluntary Disclosure Program, bukan TA2 ya, sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan memang ada beberapa yang saya nggak bisa jawab karena nggak detail ya. Dan pertanyaan Ibu Bapak tuh campur gitu. Jadi saya harus jawab yang mana? Skema 1 atau skema 2? Itu ya. Dan nggak memahami ininya, peraturan yang ada. Jadi makanya saya bingung juga. Demikian Ibu Bapak. Pertanyaan yang berkaitan dengan skema PPS, program pengungkapan sukarela. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada yang kurang berkenan atau masih kurang pertanyaan jawaban saya ya, silakan Ibu Bapak komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.